Kembali bersama kami, sejak pemerintah memutuskan secara resmi menerapkan pemberlakuan tes PCR bagi penumpang penerbangan, aktivitas penumpang penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta meningkat. Ya, pemberlakuan tes PCR sebagai dokumen syarat penerbangan di masa perpanjangan pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat membuat sejumlah penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terpaksa melakukan tes PCR sebagai pengganti tes antigen. Sejumlah calon penumpang kebingungan saat melakukan check-in akibat tidak memiliki dokumen lengkap seperti tes PCR sebagai pengganti antigen. Pihak Angkasa Pura II dan Pharmalab menyediakan layanan drive-thru tes PCR dengan hasil 3 jam untuk calon penumpang pesawat. Layanan di bandara ada layanan baru, Mas. Jadi kita bisa mengeluarkan hasil 3 jam untuk di area drive-thru-nya. Tapi ada persyaratannya juga. Si penumpang wajib mempunyai tiket terbang untuk hari ini di atas 6 jam. Seperti itu. Nah, kita juga ada regulernya. Kalau reguler udah biasa ya, yang hasilnya 1x24 jam. Layanannya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menegaskan syarat tes PCR bagi pelaku perjalanan transportasi pesawat dilakukan guna mencegah potensi penularan kasus COVID di tengah kapasitas pesawat yang sudah dilonggarkan menjadi 100%. Pemerintah telah menetapkan penggunaan tes PCR sebagai syarat wajib bagi pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi pesawat. Kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi di masyarakat dan berbagai kalangan pun mendesak pemerintah agar mencabut aturan tersebut. Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menegaskan penerapan aturan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID. Sebab menurutnya kapasitas penumpang di dalam pesawat kini sudah dinaikkan dari 70% menjadi 100%. Pengetatan metode testing menjadi PCR saja di wilayah Jawa Bali dan non-Jawa Bali level 3 dan 4 ini dilakukan mengingat sudah tidak diterapkannya penjarakan antar tempat duduk atau seat distancing dengan kapasitas penuh sebagai bagian dari uji coba pelonggaran mobilitas demi pemulihan ekonomi di tengah kondisi kasus yang cukup terkendali. Ya, sementara itu Ikatan Dokter Indonesia menyambut baik langkah pemerintah menjadikan tes PCR sebagai syarat perjalanan pesawat karena dianggap dapat mencegah potensi penularan. Ya, IDI mengingatkan masih adanya potensi serangan COVID gelombang ketiga. Pemerintah diminta tidak euforia pada penurunan kasus yang saat ini sedang terjadi. Ketua Satuan Tugas Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurban menjelaskan mengenai pentingnya screening berupa tes PCR sebelum pelaku perjalanan berpergian dengan pesawat terbang. Hal ini terkait akurasi tes PCR yang dinilai lebih baik dari tes swab antigen dan pesawat terbang membutuhkan screening yang lebih ketat. Perilaku masyarakat, apakah mau pakai terus prokes untuk protokol kesehatan terus yang baik. Yang kedua, tentu penentu kebijakan juga harus konsisten, jangan cepat-cepat mencabut peraturan PPKM-nya, jangan cepat turun-turun, harus hati-hati. Ya, di tengah polemik PCR sebagai syarat penerbangan, Presiden Joko Widodo memerintahkan harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000 dan kini kita akan membahas bersama Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat sore Pak Alvin. Selamat sore. Baik, Anda salah satu yang kemarin juga bersuara terkait kebijakan yang Anda anggap aneh karena hanya diterapkan untuk penerbangan dan juga menyoroti beban biaya yang dibebankan kepada para penumpang. Pak Alvin, bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira masalahnya bukan hanya pada harga ya, tapi lamanya proses dan pada inkonsistensi pemerintah. Kalau pemerintah mau berhati-hati, kenapa yang diwajibkan PCR itu hanya penerbangan di dalam Jawa? Penerbangan di luar Jawa boleh, bahkan tanpa vaksinasi kan, pesawatnya juga boleh sama-sama penuh. Nah, mengenai harga ini diturunkan, ini justru membuat saya semakin penasaran. Biaya PCR tadinya di atas 1 juta, kemudian turun 100.000 ya, kemudian pemerintah memerintahkan turun ke 500, sekarang 300. Sebenarnya biayanya itu berapa? Iya, itu yang jadi pertanyaan Pak. Sebenarnya kalau kita tahu dari awal harga sempat 2,5 juta sampai sekarang, jadi kita sempat berpikir ini harga aslinya berapa dan untungnya berapa selama ini? Kalau benar. Dan saya justru
melihat adanya kemungkinan selama ini pemerintah sebenarnya tahu pengusaha PCR itu mendapatkan keuntungan luar biasa besar di luar kewajaran tapi dibiarkan. Coba aja baru Pak Luhut menyampaikan 300.000 tiba-tiba juga bisa turun 300.000 bahkan peraturannya belum keluar kan. Nah, ini yang tidak wajar. Saya kira dan kalau nanti pengaturannya juga menggunakan instrumen SE, surat edaran, itu juga tidak akan efektif. Terbukti selama ini pemerintah menerapkan antigen tidak lebih dari 100.000. Memang di beberapa tempat menulis 95.000, tapi kalau mau minta surat keterangan nambah 50.000 lagi, gitu kan? Mau minta lebih cepat, lebih mahal lagi. Dan kita tidak bisa apa-apa karena instrumennya itu hanya surat edaran yang tidak punya kekuatan untuk menjatuhkan sanksi, bukan peraturan perundang-undangan. Jadi ya seperti ini justru membuat masyarakat makin penasaran. Demikian, Mas. Harganya sebenarnya berapa ya Pak ya? Karena kita sempat 2,5 juta, 1.900.000, sekarang di 300 seperti itu. Lalu Pak, kalau kebijakannya sebenarnya tadi harga yang dianggap tinggi, lalu juga penerbangan dibuka 100% ya. Kita tahu bahwa sebenarnya penerbangan juga dari data yang kita bisa baca bahwa bukan resiko penularan yang tinggi. Dari pengamatan Anda, sebenarnya antigen saja sudah cukup dan perlukah 100% atau sebenarnya kita kembali ke peraturan awal yang hanya 70% tapi antigen, Pak Alvin? Ya, sebetulnya sejak bulan Januari 2021 pemerintah sudah mengizinkan pesawat itu diisi 100%. Hanya ketika puncak ledakan di Juli gelombang kedua kemarin bulan Juli Agustus itu kemudian diturunkan menjadi 70% dengan adanya PPKM multi level ini. Nah, sekarang ketika ini sudah kembali mulai normal dan ada PPKM level 1 2 3 4, kenapa penerapannya tidak mengacu pada level-level PPKM? Di Jawa, Bali banyak yang sudah level 1, level 2 itu dihiraukan. Kemudian kalau memang pemerintah ini mau kehati-hatian, seharusnya yang diperketat adalah pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian. Kalau di pesawat, kabin pesawat ini kan dilengkapi dengan HEPA filter. Dengan banyak peraturan harus pakai masker, tidak boleh makan minum, tidak boleh bicara bahkan. Nah, hal-hal seperti ini kan seharusnya menjadi pertimbangan. Pemerintah juga mengatakan belajar dari pengalaman negara-negara lain. Coba lihat negara lain mana yang menerapkan penerbangan dalam negerinya, domestiknya itu harus pakai tes PCR. Yang wajib tes PCR itu adalah penerbangan lintas negara. Karena virus ini terutama varian-varian baru masuknya dari negara lain. Kemudian kalau memang akan menerapkan kehati-hatian, seharusnya semua tidak hanya tes PCR, vaksinasi ini juga harus diwajibkan. Sekarang yang di luar Jawa malah nggak perlu vaksinasi, pokoknya terbang aja, cukup antigen. Dan selain itu harus ada karantina. Kalau memang mau gitu, semua pelaku perjalanan dikarantina juga 5 hari kayak 10 hari. Jadi kebijakannya jangan tadi kita lihat berubah-ubah ya Pak ya, dari yang awalnya dosis vaksin. Kalau cuma dapat pertama harus PCR, kalau sudah 2 kali dosis vaksin hanya antigen, sekarang berubah lagi. Nah Pak, kita lihat juga bahwa kita tahu pandemi memukul industri penerbangan luar biasa. Dan kondisi saat ini sebenarnya momentum kebangkitan karena sudah banyak yang mulai traveling, Bali juga mulai ada domestiknya cukup penuh. Tapi dengan ada aturan ini, apakah ini sebenarnya memukul balik industri penerbangan itu sendiri Pak dengan syarat PCR? Sangat terpukul, bukan hanya industri penerbangannya. Travel agent juga kena, maskapai penerbangan kena, hotel juga kena. Dan perubahan-perubahan yang sangat drastis ini juga membuat pengusaha ini kesulitan merencanakan kegiatan bisnisnya. Kita kan tidak tahu, nanti bisa jadi nanti hari Senin malam peraturannya berubah lagi kan. Ini sangat tidak kondusif bagi pelaku usaha. Demikian Mas. Lalu kalau kita bicara mengenai penerbangan itu sendiri Pak, kita tahu bahwa sempat dikhawatirkan bahwa penerbangan adalah salah satu let's say moda transportasi yang resikonya tinggi menularkan, karena kita tahu perjalanan dari satu titik ke satu titik lainnya agak jauh, lebih dari kereta ataupun darat seperti itu.
pada kenyataannya dari data yang saya baca juga dan juga dari argumen Anda di beberapa artikel bahwa sebenarnya penerbangan cukup safe ya Pak sebenarnya? Penerbangan ini adalah di antara yang paling ketat, highly regulated, dan standarnya internasional. Mau penerbangan lokal pun standarnya internasional. Oke. Dan di dalam negeri saya belum pernah menemukan adanya orang yang tertular karena ada di dalam pesawat. Bahkan ada penerbangan di mana ditemukan penumpangnya itu positif ketika mendarat di bandara tujuan, tapi di dalam pesawat itu tidak ada yang tertular. Nah, ini kan harus dijelaskan oleh pemerintah. Penerbangan justru yang selalu diketatin gini. Baru kali ini selama pandemi hampir 2 tahun, baru sekarang ini ada perlawanan penolakan yang kuat terhadap kebijakan pemerintah. Serikat Pekerja Angkasa Pura II protes, Asosiasi Pilot protes, Asosiasi Pengatur Lalu Lintas Udara protes. Belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, kalau terjadi penolakan dan protes yang sedemikian kuat, saya khawatir nanti partisipasi masyarakat ke depannya seperti apa. Pak Alvin, jadi sekarang jalan tengahnya gimana Pak? Karena argumen pemerintah adalah ingin melindungi masyarakat karena tadi menyeimbangkan relaksasi menjelang libur akhir tahun, takutnya kondisi juga walaupun kita vaksinasinya masih 40%, takutnya kembali meledak. Jadi apa yang Pak Alvin dan juga masyarakat penerbangan inginkan sebenarnya dari kebijakan ini? Ya, yang pertama kembalikan seperti sebelumnya. Bagi yang sudah 2 kali vaksinasi cukup antigen. Yang baru 1 kali vaksinasi boleh PCR. Kemudian yang belum vaksinasi sama sekali tidak boleh. Kita harus jelas saja. Dan ini berlaku di seluruh daerah. Kemudian kalau memang masih ada level 1, 2, 3, 4, ini dong yang level 1, level 2 ini juga sudah berpartisipasi sehingga mencapai prestasi seperti itu harus ada insentif. Dan yang tidak pentingnya adalah memperketat kawasan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian. Oke Pak Alvin, kita jeda dulu. Kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa tetap bersama kami.